Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Qala mu'allifu as-sayyid Salim ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji kitab Safinatun Najah bab kedua fasal ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. A'dzarus sholati isnani. An-naumu wa nisyanu. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus sholati, adapun udur sholat, isnani ialah ada dua, an-naumu satu tidur, wa nisyanu dua lupa. Fasal ke-19 ini menjelaskan tentang udur-udur sholat. Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang tidak dicela syariat yang menyebabkan mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Udur-udur sholat itu ada dua. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Lafadz a'dzaru adalah bentuk jamak dari lafadz udrun, yakni bisa dengan mendhamahkan huruf dzal karena mengikuti dhamahnya huruf ain, dan dengan mensukunkan huruf dzal. Maksudnya, perkara-perkara yang menghilangkan dosa sebab mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya itu ada dua, yaitu tidur dan lupa. Yang pertama, tidur. Tidur merupakan udur sholat jika memang tidur tersebut tidak ceroboh atau melewati batas. Oleh karena itu, apabila seseorang bangun tidur sedangkan waktu sholat fardu hanya tersisa waktu yang hanya cukup untuk digunakan melakukan wudhu secara lengkap atau sebagiannya, maka ia tidak wajib mengqadha sholat tersebut dengan segera. Apabila seseorang bangun tidur dan waktu sholat fardu tersisa waktu yang masih cukup untuk melakukan wudhu dan melakukan gerakan sholat yang kurang dari 1 rakaat, dan ia memiliki sholat faitah, maka ia mendahulukan melakukan sholat faitah tersebut daripada sholat hadirah, karena sholat sahibul waktu pada saat itu menjadi sholat faitah juga berdasarkan keterangan yang diambil dari perkataan ulama, yaitu apabila seseorang berniat untuk ada
Pada saat waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan wudhu dan gerakan sholat yang kurang dari 1 rakaat, kemudian ia menyengaja ada hakiki, yakni ada yang diartikan sebagai melakukan sholat di waktunya, bukan ada yang diartikan melakukan, maka sholatnya tidak sah. Apabila setelah waktu sholat duhur habis, seseorang ragu apakah ia sudah melakukan sholat atau belum, maka ia wajib mengqadha sholat duhurnya. Karena hukum asalnya menetapkan bahwa ia belum melakukannya, sebagaimana apabila setelah waktu sholat duhur habis, seseorang ragu apakah ia sudah berniat dalam sholat duhurnya atau belum, maka ia wajib mengqadha juga sholat duhurnya itu, karena hukum asalnya menetapkan bahwa ia belum berniat. Berbeda dengan masalah apabila setelah waktu sholat habis, seseorang ragu apakah sholat tersebut telah diwajibkan atasnya atau belum. Misalnya, ada seseorang mengalami balik atau tersadar dari gilanya di awal siang. Kemudian ia ragu apakah kebaligan atau kesadarannya itu terjadi sebelum terbit matahari, yang sehingga mewajibkan ia sholat subuh. Atau kemudian ia ragu apakah kebaligan atau kesadarannya itu terjadi setelah terbit matahari, yang sehingga tidak mewajibkannya sholat subuh. Maka dalam 2 kasus ini ia tidak wajib mengqadha sholat subuh. Seseorang mengqadha sholat yang telah ia lewatkan secara wajib dalam sholat fardu, tidak secara sunnah dalam sholat sunnah, setiap kali ia ingat dan mampu melakukan pengqadhaan karena menyegerakan terbebas dari tanggungan, dan karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu barang siapa yang tidur sampai meninggalkan sholat atau lupa dari melakukannya, maka wajib atasnya mengqadha sholat tersebut setiap kali ia ingat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apabila seseorang tidak ingat tentang sholat yang telah ia lewatkan, atau ia ingat tentang sholat tetapi ia tidak mampu melakukannya, maka ia tidak wajib mengqadha. Setiap kali ia mengingatkannya, maka ia mengqadhanya meskipun di waktu karohah, seperti waktu telah sholat subuh, setelah sholat asar, dan lain-lain. Akan tetapi apabila seseorang ingat tentang sholat yang telah ia lewatkan di waktu khutbah, maka ia dilarang mengqadhanya terlebih dahulu. Tetapi ia mengakhirkan pengqadhaannya sampai setelah selesai sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat sendiri diqadha dengan sholat duhur, bukan sholat Jum'ah. Hukum bersegera mengqadha sholat sunnah adalah sunnah. Begitu juga hukum bersegera mengqadha sholat fardu adalah sunnah jika memang sholat fardu tersebut terlewat sebab suatu uzur. Berbeda apabila sholat fardu terlewat bukan sebab uzur, maka hukum bersegera mengqadhanya adalah wajib. Kecuali apabila ia khawatir terlewat dari sholat hadirah, maka ia wajib mendahulukan sholat hadirah tersebut daripada mengqadha. Oleh karena itu, wajib mengqadha. Seseorang tidak diperbolehkan menggunakan waktu-waktunya untuk melakukan selain pengqadhaan. Semisal ia mengakhirkan pengqadhaan dan malah melakukan sholat sunnah, kecuali melakukan perkara-perkara
yang memang harus dilakukan, seperti tidur atau bekerja membiayai orang-orang yang wajib ia biayai. Ketahuilah, sesungguhnya ketika seseorang tidur sebelum waktu sholat masuk, dan ia masih tidur hingga ia terlewat sholat dari waktunya, maka ia tidak berdosa. Meskipun sebenarnya ia tahu kalau tidurnya tersebut akan sampai melewati waktu sholat, meskipun itu sholat Jumat, sebagaimana dikatakan oleh pendapat sahih. Ia tidak wajib mengqadha'nya dengan segera, karena sabda Rasulullah SAW, tidak ada unsur kecerobohan sebab tidur. Kecerobohan hanya terjadi pada orang yang belum sholat tertentu, misal duhur, hingga masuk waktu sholat yang lain, yaitu asar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun apabila seseorang tidur setelah masuknya waktu sholat, maka jika ia tahu kalau tidurnya akan sampai melewati waktu sholat, maka diharamkan atasnya tidur dan ia bisa menanggung 2 dosa, yaitu dosa meninggalkan sholat dan dosa tidur. Apabila ia tahu kalau tidurnya akan sampai melewati waktu sholat, tetapi ternyata ia masih bisa bangun di waktu sholat tersebut, kemudian ia melakukan sholat, maka ia tidak menanggung dosa meninggalkan sholat. Adapun dosa yang disebabkan oleh tidur, maka dapat dihapus dengan cara beristighfar. Yang kedua yaitu lupa. Udzur sholat yang kedua adalah lupa, dengan catatan ketika lupa tersebut tidak disebabkan kecerobohan seperti bermain catur. Catur adalah permainan yang dihukumi haram, karena apabila disyaratkan adanya harta dari kedua belah pihak pemain, maka termasuk judi. Dan apabila disyaratkan adanya harta dari salah satu pemain saja, maka disebut dengan perlombaan yang bukan terkait dengan perabot peperangan, yang sehingga pemainnya telah melakukan akad fasid atau rusak. Demikian ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Syarah Minhaj. Itulah tadi penjelasan dari bab kedua fasal ke-19 tentang udzur sholat. Ada 2, yaitu tidur, yang kedua lupa. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.